Bisakah kamu percaya bahwa semua hal dalam hidupmu saat ini, utang, kesuksesan, hubungan, kesehatan, adalah hasil dari frekuensi getaran yang kamu pancarkan? Ini bukan sihir, ini sains. Einstein berkata segala sesuatu adalah energi dan itu saja yang ada. Jika kamu bisa mengubah frekuensi getaranmu, apakah kamu siap untuk mengubah seluruh hidupmu? Mengapa hidupmu belum berubah? Mengapa kamu terus mengalami masalah dan situasi yang sama, meski sudah berusaha keras? Itu karena kamu tetap memancarkan getaran yang sama. Segala sesuatu bergetar, tubuhmu, pikiranmu, kata-katamu, bahkan perasaanmu. Jika kamu memancarkan getaran yang sama, kamu akan terus menarik hal yang sama. Saya pun mengalaminya saat hidup saya hancur total. Saya penuh utang, sakit-sakitan, kehilangan arah, dan bekerja membersihkan lantai. Tapi dalam hati saya terdengar suara, "Kamu lebih besar dari ini." Saat saya mengikuti bisikan itu, segalanya mulai berubah. Saya menyadari bahwa getaran yang saya pancarkan menarik kenyataan ke dalam hidup saya. Banyak orang ingin mengubah hidup mereka, menginginkan lebih banyak uang, hubungan yang lebih baik, kesehatan, dan kedamaian. Tapi mereka tidak tahu getaran apa yang mereka pancarkan. Kita tidak menarik apa yang kita inginkan, tapi kita menarik siapa kita sebenarnya, dan itu ditentukan oleh frekuensi getaran kita. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada orang yang selalu beruntung sementara yang lain selalu mengalami kesulitan? Itu bukan soal keberuntungan, itu soal getaran. Orang yang tampaknya beruntung memancarkan frekuensi yang selaras dengan yang mereka inginkan. Mereka memancarkan getaran kelimpahan, kesehatan, dan cinta. Sementara banyak orang terperangkap dalam frekuensi kekurangan, rasa takut, rasa bersalah, dan keraguan. Pernahkah kamu mengalami hari di mana semuanya terasa salah? Kopi tumpah, ketinggalan bus, macet, dan merasa dunia seakan melawanmu. Apa yang kamu rasakan sebelum hari itu dimulai? Seringkali bukan peristiwa yang menghancurkan harimu, tapi frekuensi getaranmu yang menarik semuanya ke dalam hidupmu. Suatu malam aku duduk sendiri di kamar, merasa putus asa karena terlilit utang. Aku berkata pada diriku, kalau segalanya adalah frekuensi, maka aku harus mengubah frekuensiku sekarang juga. Aku menutup mata dan mulai membayangkan kehidupan impian yang kuinginkan, merasakannya seolah nyata dan mempercayainya sepenuh hati. Dalam beberapa menit, getaranku berubah. Hidupku tidak berubah dalam satu malam, tapi malam itu menjadi titik awal aku berada di frekuensi yang baru dan realitas yang baru. Kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa kaya secara emosional? Bahkan hanya beberapa detik ketika segalanya terasa berjalan sempurna, seolah alam semesta berpihak padamu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang berada pada frekuensi yang tepat, dan frekuensi itu bisa kita ciptakan secara sadar. Pengulangan, visualisasi, dan keterlibatan emosi adalah kunci untuk mengubah frekuensi dan mengubah kenyataan hidup. Mungkin kamu ingin berkata, "Bob, aku sudah mencoba tapi tidak berhasil." Tapi itu karena pola pikir lamamu, paradigma lama yang menahanmu. Pikiranmu seperti radio lama yang terus-menerus disetel pada frekuensi kekurangan, mengulang kata-kata seperti "aku tidak bisa" atau "itu mustahil." Sementara frekuensi kelimpahan berkata, "kamu mampu dan kamu layak." Tapi kamu terus-menerus memutar kembali ke saluran kekurangan. Jadi teruslah menyetel pada frekuensi yang benar. Bahkan jika kamu belum melihat perubahan, jangan berhenti. Perubahan sedang berlangsung. Frekuensi datang lebih dulu. Kenyataan menyusul. Semua yang kamu butuhkan sudah ada pada frekuensi itu dan sedang menunggumu untuk menyamainya. Lihatlah sekeliling. Segala hal yang kamu lihat berawal dari dunia yang tak terlihat, dari pikiran, perasaan, dan frekuensi. Pesawat, ponsel, musik, bahkan video yang sedang kamu tonton sekarang semuanya berasal dari gagasan yang penuh emosi dan imajinasi. Kamu juga bisa menerapkannya dalam segala hal yang kamu inginkan. Uang, kesehatan, hubungan, tujuan, dan kebebasan, dengan bertanggung jawab atas frekuensi yang kamu pancarkan. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, jangan mulai dari luar. Lihatlah ke dalam dan tanyakan, frekuensi apa yang sedang kupancarkan dan kemana ini membawaku? Ubah frekuensimu dan nasibmu akan berubah. Neville Goddard mengatakan bahwa kamu hanya dibatasi oleh lemahnya perhatian dan miskinnya imajinasi, dan itu lebih benar dari yang kamu kira. Kebanyakan orang tidak bisa mengendalikan pikiran mereka.
melompat dari satu masalah ke masalah lain, dari satu ketakutan ke ketakutan berikutnya. Ketika mereka membayangkan, mereka sering menciptakan gambaran kegagalan, penolakan, atau tragedi, dan menggunakan karunia ilahi itu untuk menghancurkan masa depan mereka. Namun itu bukan sepenuhnya salah mereka. Sejak kecil, kita telah dikondisikan untuk percaya bahwa bermimpi besar adalah bentuk kesombongan. Banyak orang berbakat yang hidup dalam bayangan karena merasa tidak layak dan terjebak dalam pantulan cermin yang terdistorsi. Di dalam dirimu menyala api suci, energi penciptaan yang hidup. Kamu adalah makhluk cahaya yang diciptakan menurut citra kecerdasan tak terbatas. Kerendahan hati sejati bukanlah mengecilkan diri, melainkan mengenali ketuhanan dalam dirimu dan memilih untuk mengekspresikannya sepenuhnya. Berapa kali kamu merasa tidak pantas sukses, lalu tanpa sadar menggagalkan dirimu sendiri? Berapa kali kamu ragu terhadap nilai dirimu dan membiarkan peluang hilang begitu saja? Kamu tidak dilahirkan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi dunia, tetapi untuk menyatakan siapa dirimu yang sejati di dunia ini. Orang-orang menyuruhku untuk berpikir realistis dan menerima kenyataan. Tetapi di dalam hatiku aku tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Ketika aku belajar bahwa pikiranku menciptakan emosi dan emosiku membentuk realitas, semuanya mulai berubah dalam hidupku. Aku berhenti melihat diriku sebagai korban masa lalu dan mulai melihat diriku sebagai pencipta yang sadar dan berdaya untuk memilih arah hidupku. Kamu bukanlah kesalahan, saldo rekeningmu, atau apa yang orang lain katakan tentangmu. Kamu adalah energi dalam gerakan, kesadaran murni yang hidup. Ketika kamu mulai selaras dengan kebenaran siapa dirimu sebenarnya, tidak ada hal yang tidak bisa kamu ubah. Inilah yang disebut dengan kesejajaran sejati. Ketika aku mulai melihat diriku dengan cara yang berbeda, dunia di sekitarku pun berubah. Kesempatan muncul, orang-orang tepat datang, dan transformasi sejati terjadi dari dalam diriku. Mungkin yang paling membatasi kamu bukanlah kurangnya waktu, uang, atau dukungan, tapi kurangnya kesadaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Kenyataannya, kehidupan luar kamu tidak akan pernah lebih besar daripada gambaran diri yang kamu bawa di dalam. Aku pernah bertemu dengan pengusaha sukses yang hidup dalam ketakutan akan kebangkrutan, seniman hebat yang meragukan bakatnya sendiri, dan orang-orang cantik yang merasa tak terlihat. Semua itu karena mereka tidak pernah diajarkan untuk melihat kebesaran diri mereka. Jadi sekarang saat ini, aku mengajakmu untuk melakukannya. Lihatlah ke dalam dirimu. Dengarkan panggilan ini, tulislah ulang citra dirimu. Mulailah melihat dirimu sebagai sosok luar biasa yang kamu lahir untuk menjadi. Tidak peduli apa yang telah terjadi padamu sampai sekarang. Tidak ada itu yang menentukan takdirmu. Yang menentukan adalah apa yang akan kamu lakukan sekarang dengan kesadaran ini. Kamu bukan sosok kecil. Kamu bukan terbatas. Kamu bukan biasa-biasa saja. Kamu memiliki potensi tak terbatas. Dan saat kamu memutuskan untuk hidup sesuai dengan kebenaran ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Orang percaya mereka berpikir, tapi kenyataannya sedikit yang benar-benar berpikir. Mereka hanya bereaksi. Mereka salah mengira aktivitas mental sebagai pikiran sejati. Kebingungan ini membuat kebanyakan hidup dalam mode otomatis, mendapatkan hasil yang tidak mereka mengerti, dan menginginkan perubahan yang tak kunjung datang. Berpikir sejati adalah seni. Ini adalah kemampuan. Ini adalah tindakan penciptaan yang sadar. Dan percayalah, ini adalah langkah pertama untuk mengubah setiap aspek hidupmu. Aku belajar ini dengan cara yang keras. Saat memulai perjalanan, aku hampir tidak tahu arti menggunakan pikiran. Aku menghabiskan sepanjang hari sibuk, khawatir, bereaksi, berlari mengejar waktu, menghadapi masalah, dan menipu diri sendiri bahwa aku sedang berpikir. Saya memutuskan untuk menyelami dengan mendalam tentang pikiran, kreativitas, getaran, dan frekuensi. Semakin saya belajar, semakin saya menyadari bahwa pengalaman memberi kepastian, sedangkan pengetahuan hanya memberikan informasi. Berpikir adalah memilih fokus Anda. Itu berarti mengamati kenyataan tanpa menjadi budak darinya. Anda harus membayangkan apa yang Anda inginkan, walau sekeliling Anda menunjukkan sebaliknya. Berpikir adalah mempertahankan gambaran itu, meski dunia mencoba menghapusnya. Berpikir adalah mencipta dengan tujuan. Ketika Anda mulai berpikir sungguh-sungguh, Anda terpisah dari kerumunan.
Kebanyakan orang hanya bereaksi terhadap berita, saldo bank, media sosial, dan pendapat orang lain. Namun, orang yang berpikir dengan tujuan menciptakan realitasnya sendiri. Pernahkah Anda perhatikan bahwa orang sukses tidak mengikuti kerumunan? Mereka tidak membandingkan diri. Mereka membuat keputusan, menjaga fokus, dan berpikir mandiri. Mereka mengembangkan kemampuan ini dengan waktu, niat, dan latihan. Anda juga bisa melakukannya. Salah satu alat terpenting adalah imajinasi. Namun kebanyakan orang menggunakan imajinasi mereka melawan diri sendiri. Membayangkan hal terburuk, menciptakan skenario ketakutan, dan memvisualisasikan kegagalan. Alam semesta yang patuh merespon sesuai bayangan itu. Jika Anda tahu kekuatan imajinasi Anda tidak akan pernah membiarkannya berbalik melawan Anda. Segala yang Anda alami sampai hari ini, dalam beberapa tingkat telah Anda bayangkan sendiri. Anda rasakan dan Anda terima sebagai mungkin. Getaran mengurus sisanya. Getaran bukan hal mistis, melainkan energi dan fisika murni. Einstein berkata, sesuaikan frekuensi realitas yang Anda inginkan, dan Anda tak dapat menghindari mewujudkannya. Ini bukan kata-kata motivasi kosong, tapi sains. Setiap pikiran menghasilkan frekuensi, dan Anda hanya menarik apa yang selaras dengan frekuensi Anda. Maka penting untuk belajar berpikir bukan sebagai reaksi, tapi sebagai keputusan sadar. Ketika Anda memilih apa yang dipikirkan, getaran Anda berubah. Dengan perubahan getaran itu, Anda mulai menarik ide, orang, dan peluang yang sebelumnya tidak terlihat oleh radar Anda. Seorang konsultan di perusahaan kami pernah berkata, "Bob, saya percaya kesuksesan 5% strategi dan 95% pola pikir." Kata-katanya menyambar saya seperti petir. Saya sadar, saya tidak pernah menguasai strategi atau belajar keuangan, tapi saya berhasil karena pikiran saya berada di tempat yang benar, bergetar dalam frekuensi penciptaan dan kemungkinan. Paradigma adalah seperti program mental yang tertanam dalam diri Anda, bahkan sebelum Anda sadar siapa diri Anda sebenarnya. Ini adalah kumpulan kepercayaan, pola, dan kebiasaan yang mengendalikan hampir 95% dari apa yang Anda lakukan setiap hari secara tidak sadar. Anda bangun pagi, berpikir hal yang sama, merasakan emosi yang sama, membuat keputusan yang sama, dan pada akhir hari, Anda mendapatkan hasil yang sama berulang kali. Pikiran sadar Anda berkata, "Saya ingin berubah." Namun pikiran bawah sadar yang telah diprogram selama bertahun-tahun menjawab, "Tidak, ini nyaman, ini sudah familiar, tetap di sini saja." Yang menakutkan adalah paradigma ini bukanlah ciptaan Anda sendiri. Ia dibentuk oleh orang tua, guru, pengalaman masa kecil, dan lingkungan tempat Anda tumbuh besar. Saat Anda masih anak-anak, pikiran Anda seperti tanah subur yang terbuka. Segala sesuatu yang diajarkan tentang uang, cinta, kesuksesan, kegagalan diserap tanpa pertanyaan. Sekarang Anda dewasa, berusaha menjalani hidup luar biasa dengan program internal yang berteriak tentang kekurangan, ketakutan, dan keterbatasan. Itulah alasan mengapa banyak orang pintar dan pekerja keras tetap terjebak di tempat yang sama. Mereka pikir yang kurang adalah motivasi atau harus belajar lebih banyak. Padahal yang sebenarnya mereka butuhkan adalah pemrograman ulang karena paradigma mengendalikan bagaimana Anda bereaksi, bertindak, dan merasakan. Saya sendiri mengalami hal ini. Saya menghasilkan banyak rupiah, kira-kira setara dengan 30 juta rupiah, tapi dalam hati masih ada program yang mengatakan saya tidak cukup baik dan itu bukan untuk saya. Tanpa sadar, saya mulai merusak segalanya, membuang uang, mengambil risiko yang tidak perlu, dan membuat keputusan impulsif. Suatu hari di Jakarta, saya berhenti dan berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana saya bisa dari kehidupan yang sulit menjadi sebuah kerajaan tanpa tahu bagaimana saya sampai di sini? Saat itulah saya sadar bahwa yang berubah adalah paradigma saya, karena saya mulai mengisinya dengan ide-ide baru, pengulangan, dan emosi baru secara tidak sadar. Namun perubahan sejati terjadi saat saya menyadari proses itu secara sadar dan mengambil kendali atasnya. Perubahan nyata dimulai ketika Anda memahami bahwa pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan nyata dan imajinasi dan menerima semua yang Anda ulangi dengan emosi. Jika Anda lahir dengan paradigma kekurangan, Anda bisa menginstal paradigma kelimpahan dengan pengulangan, perasaan, dan visualisasi terus-menerus. Pikiranmu akan meyakinkan
bahwa ini bukan waktu yang tepat. Ini berisiko, dan kamu sudah pernah mencoba sebelumnya. Ia menggunakan ketakutanmu, pengalaman masa lalu, dan perbandingan dengan orang lain agar kamu menyerah sebelum mulai. Hal itu dibuat untuk melindungimu. Namun melindungi bukan berarti membebaskan. Kamu tidak diciptakan hanya untuk bertahan hidup, melainkan untuk berkembang, tumbuh, dan mencipta. Karena itu saya katakan sekarang, perhatikan hasil-hasilmu. Karena itu adalah cermin dari paradigma yang kamu miliki. Ingin tahu apa yang sebenarnya kamu percaya tentang uang, cinta, kesuksesan, dan kesehatan? Lihatlah hidupmu sekarang. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang paradigmamu tolak. Tak peduli seberapa besar kamu menginginkannya, alam bawah sadar selalu menang. Disinilah titik baliknya. Kamu bisa mengubahnya. Kamu bisa menciptakan paradigma baru. Kuncinya adalah pengulangan yang penuh perasaan. Tulislah realitas baru itu. Rasakan seolah-olah itu sudah nyata, visualisasikan, dan bersyukurlah seakan-akan kamu sudah menerimanya. Jadikan itu gaya hidup. Setiap kali kamu ulangi proses ini dengan niat, kamu menanamkan program baru. Seiring waktu, itu menjadi otomatis dan alami. Saya melakukannya bertahun-tahun. Setiap hari saya membawa kartu berisi tujuan saya di saku. Setiap kali menyentuh kartu itu, pikiran saya diingatkan pada gambaran yang ingin saya ciptakan. Lama-kelamaan gambar itu terasa lebih nyata daripada kenyataan di sekitar saya. Hingga akhirnya itu terwujud. Sekarang saya tanya, paradigma apa yang membelenggumu? Apa yang ia katakan padamu setiap hari tanpa kamu sadari? Dan yang terpenting, apakah kamu siap memprogram ulangnya? Jika ya, saya jamin kehidupan yang selalu kamu impikan sudah menunggu. Kehidupan itu ada di frekuensi yang tidak bisa dijangkau oleh dirimu yang lama. Tapi dirimu yang baru bisa dan akan meraihnya. Mengubah paradigma berarti memutuskan bahwa cerita lama bukan lagi cerita yang akan kamu jalani, dan mulai menulis cerita baru setiap hari. Cerita itu milikmu sendiri, yang sejati. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, melainkan apa yang kamu adalah. Dan siapa kamu ditentukan oleh frekuensi getaranmu, gambar dalam pikiranmu, dan perasaan yang kamu pelihara setiap hari. Saat kamu memahami ini dengan sepenuh hati, kamu memegang kunci untuk membuka semua pintu.